Oh. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Trinita Rizkiana dari Universitas Terbuka Purwokerto. Izin wawancara Ibu sebagai perwakilan dari kepala sekolah. Silakan. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa nih? Saya Teti Ismaili. Oke, langsung ke pertanyaan aja Ibu. Ada berapa? Ada. Ada berapa? Yang pertama, bagaimana peran sekolah dalam mengatur dan mengawasi kegiatan gugus depan? Peran sekolah dalam gugus depan di SD kami, alhamdulillah, secara struktur itu bisa terlihat bahwa sekolah betul-betul memfasilitasi untuk kegiatan keagamaan. Untuk gugus depan sendiri, untuk struktur paling atas di SD itu adalah Kak Gugus. Di sini yang sebagai struktur teratas atau tinggi tentunya Bapak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah ini yang sebagai Kemendikbud, kemudian di bawahnya ada pembina. Untuk pembina putra sendiri, pembina putri sendiri. Nah, untuk pembina sendiri juga ini karena di SD berdasarkan usia itu kan untuk pramuka ada golongan-golongannya, ya. Jadi untuk golongan siaga pembinanya juga sendiri. Jadi ada dua, pembina putra dan pembina putri. Kemudian untuk penggalan juga sama. Kita juga memfasilitasi dua pembina, satu pembina putra dan pembina putri. Dan untuk di bawahnya berarti anggota. Seperti itu Pak Indah. Baik Ibu, sehubungan dalam ketersediaan dan pemanfaatan sarana kegiatan pramuka di SD. Untuk sarana dan prasarana ya. Alhamdulillah di SD kami sejauh ini untuk sarprasnya bisa dikatakan cukup, ya. Jadi cukup dalam arti kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan dana bos yang kami terima untuk berusaha sebaik-baiknya memfasilitasi setiap kegiatan pramuka ataupun setiap ada perlombaan-perlombaan kepramukaan, kami berusaha menyiapkannya sebaik mungkin. Untuk selanjutnya, prestasi apa saja yang pernah diraih oleh murid ini? Dan menurut Ibu, apa tantangan utama dalam menjaga eksistensi dan kualitas kegiatan pramuka di sekolah? Selama berarti 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini, alhamdulillah untuk prestasi yang membanggakan yang sudah kami capai, berarti sekitar 2 tahun lah. Kesini berarti 2 tahun itu SD kami untuk perlombaan prestasi ada, kami bisa mencapai 5 besar, ya. Berarti itu juara harapan Pak Putri. Kemudian untuk Jamran tahun kemarin, dari tahun ini, alhamdulillah SD kami memperoleh predikat baik karena di setiap Jamran itu ada macam-macam perlombaan. Salah satunya kebersihan lingkungan tenda. Alhamdulillah SD kami memperoleh predikat baik dan ya bisa masuk bersaing dengan sebanyak 50 gudeg yang ada di Kecamatan Bawatulang. Itu menurut kami ya sudah cukup membanggakan. Memang belum sampai ke 3 besar, tapi kami selalu berusaha untuk bisa mencapai ke 3 besar, susul sampai peringkat besar. Seperti itu kita. Pencapaian yang cukup besar. Kemudian untuk tantangan tadi, tantangan terbesar yang kami hadapi selama ini karena salah satunya adalah dari lingkungan. Dari lingkungan sendiri di sekolah kami ini, mayoritas masyarakat ini belum begitu peduli, kurang peduli untuk kegiatan anak didik kami atau mungkin putra putri mereka, gitu. Jadi karena kurangan dukungan dari masyarakat, kadang-kadang kegiatan yang kita lakukan memperoleh hasil yang kurang maksimal. Yang kedua,
pengaruh zaman, terutama pengaruh iptek, HP itu juga membuat peserta didik kami itu terkadang sangat sulit diajak untuk koordinasi, diajak untuk kurangnya motivasi. Jadi mereka kalau diajak latihan atau diberi briefing itu kadang-kadang kurang semangat. Itu mungkin tantangan terbesar untuk kami. Selanjutnya, bagaimana kebijakan sekolah mengenai sistem penilaian kepramukaan untuk hasil kegiatan kepramukaan siswa? Untuk sistem penilaian kepramukaan di SD kami berjenjang. Jadi kalau siaga itu kan ada urut-urutannya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian kalau penggalan juga sama. Jadi nanti ada tes kecakapan khusus dan tes kecakapan umum. Nah, tetapi untuk penilaian itu tidak dilakukan rutin atau setiap 1 bulan sekali atau mungkin setengah tahun atau mungkin 1 tahun sekali, tidak. Ada beberapa tes kecakapan khusus yang memang dilakukan rutin, ada yang memang terintegrasi dalam pembelajaran, dalam kegiatan anak-anak sehari-hari, baik di dalam kelas maupun ketika jam istirahat ataupun mungkin ketika jam olahraga ataupun ketika kegiatan sosial seperti kerja bakti di lingkungan sekolah atau mungkin kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, jadi ketika kegiatan itu kami sekaligus mengadakan penilaian. Jadi kami mengamati anak-anak yang memang benar-benar cakap sesuai dengan kriteria yang kami inginkan, berarti itu kami anggap lulus. Kalau yang belum berarti mungkin diadakan penilaian ulang, mungkin lebih intens secara perorangan. Seperti itu, Pak Intan. Baik Ibu, terima kasih atas semua responnya. Saya sangat terima kasih. Semoga penjelasan kami bisa bermanfaat untuk Mbak Intan di selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri Rizkyana dari Universitas Terbuka Purwokerto. Izin mewawancarai Bapak mengenai kepramukaan sebagai tugas 1 untuk literasi kepramukaan di sekolah SD. Oke. Intan semester berapa kan? Semester awal. Semester awal ya. Dari mana? Selesai dari Balakola. Awal pertama. Oke, sekarang mau tanya apa? Yang pertama itu bagaimana struktur organisasi Buda di SD yang dijalankan sehari-hari dan siapa saja sih yang terlibat? Ya, jadi struktur organisasi kepramukaan di SD itu sebagai Kamabigus itu berarti kepala sekolah. Nah, nanti kepala sekolah menunjuk itu ada pembina itu ada 2 kan. Pembina yang siaga sama penggalang, dan dari siaga sama penggalang itu juga ada 2 perempuan, ada yang laki-laki juga ada putra putri ya. Itu untuk pembagian seperti itu. Tapi karena keterbatasan di sini, keterbatasan di SD, guru-guru SD terutama ya, itu kan karena jumlahnya sedikit, paling satu sekolah hanya 10 orang ya, itu akhirnya diringkas. Nah, pembina penggalang sama dengan pembina siaga, jadi digabung jadi 1. Penggalang atau siaga itu berarti dimulai dari kelas 1 sampai kelas 3, atau yang lebih tepatnya umur ya. Umur itu dari 7 tahun sampai 10 tahun berarti itu siaga. Nanti 11 tahun sampai 15, kelas 6 berarti berapa? 15 ya, 14 ya. 14 itu siaga. Itu dari penggalang ya, maaf, dari penggalang itu. Penggalang juga ada tingkatannya. Dari penggalang yang pertama terap, kalau salah terap, mula, tata, terap, itu tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau untuk strukturnya itu berarti dimulai dari kepala sekolah,
sekaligus ya, terus pembina putra, pembina putri, penggalang putra, penggalang putri ya, dan anggota dan lain-lain. Terus untuk kesehariannya kebetulan kalau di sekolah SD itu aktif paling setiap Jumat gitu. Untuk secara rincinya jadwal kegiatan rutin kepemukaan di SD itu bagaimana Kak? Kalau secara rutinnya paling kalau ada momen-momen tertentu, misalkan ada jamran atau ada prestasi siaga, itu bisa setiap hari intens ya, latihan terus karena memang dituntut untuk ada acara perlombaannya kan, di acara tersebut kan ada lomba-lombanya, jadi memang harus terus latihannya intens. Tapi kalau tidak ada momen tertentu, tidak ada jamran dan siaga dan sebagainya ya setiap Jumat. Itu hanya untuk pengenalan saja, materi-materi biasa, ringan lah. Selain kegiatan rutin, adakah kegiatan rutin yang menjadi program unggulan Beduk ini, dan bagaimana implementasi dasar dharma dan Trisakti? Untuk implementasinya, anak-anak diarahkan untuk kerja bakti ya kan. Dan kerja bakti itu tidak hanya di sekolah saja, tapi di luar sekolah, di dalam sini berarti ya. Itu berarti pernah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu malah ya. Itu di depan jalan sana sebelah selatan, depan warga, terus sini belakang ya timur, terus yang sebelah utara. Itu rutin dilaksanakan. Kalau sekira sudah kelihatan panjang di lingkungan sekitar sekolah ya, kurang lebih 2 atau 3 minggu itu nanti dilaksanakan. Jadi tidak hanya di dalam ya sekolah, tapi di luar sekolah juga sama begitu. Untuk proses atau mekanisme penilaian SKU dan SKK apakah dilakukan di SD ini? Jadi SKU dan SKK itu dilaksanakan, dan itu ujiannya tidak mesti waktu ini ya, waktu pramuka tidak. Jadi kadang pembina manggil, coba untuk misalkan tanda kecakapan, misalkan kebersihan, misalkan si anak sudah bisa pikir setiap hari, berarti kan itu sudah termasuk ya, masuk dalam tanda kecakapan itu, dan itu sudah bisa untuk penilaian. Terus misalkan tadi yang kerja bakti, terus yang menolong teman pada saat upacara itu juga ada tanda kecakapan sendiri yaitu. Jadi pada saat pengujian itu tidak harus kalau pramuka saja, tapi di luar pramuka juga. Dan oke, pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Prestasi apa yang paling membanggakan yang pernah diperoleh dalam 3 tahun terakhir ini? Adakah kendala atau tantangan terbesar Bapak yang dihadapi dalam lapangan sebagai pembina pramuka di situ? Kalau untuk prestasi untuk 3 tahun terakhir sini memang belum ada, tapi alhamdulillah sudah ada masuk 5 besar lah, 5 besar, walaupun di situ belum mencapai puncaknya juara 1 atau juara 2 ya, tapi alhamdulillah ada itu pada tingkatan siaga ya, prestasi siaga itu. Jadi alhamdulillah sudah dapat, dan waktu jamran kemarin juga ada mengenai tentang kebersihan ya, kebersihan lingkungan tenda itu juga alhamdulillah ada mendapat predikat baik, jadi mengenai lingkungan tenda. Terus untuk apa tadi tantangan ya, tantangan ini kalau tantangan di pembina itu terpusat pada anaknya. Jadi kadang ada anak yang memang rajin, betul-betul rajin ya, jadi diajak kerjasama itu enak. Tapi ada anak yang cenderung malas, itu diajak kerjasama juga kan susah. Nah, di sini tantangannya sebagai pembina ya di situ di lapangan. Terus masalah kecapean juga itu juga kan termasuknya. Kecapean, terus anak malas, anak tidak malas itu termasuk itu juga.
Jadi tantangan-tantangan datangnya dari anak tersebut.